Lontong Pekan. sayur. Lontong sayur. Bye. Bye. Menurut gua nggak. Karena bukan hanya itu akan membuat burden pagi gua lebih berat, tapi gua lebih ngantuk. Oh, ini aku sering banget nih lihat karyawan-karyawan kantor pagi-pagi datang dengan styrofoam dan plastiknya. Halo. Lontong sayur, kalau enggak bermakan bersama, terus nanti jam 9, 10 ngantuk. Makan lagi. Ya, nanti jam 11 sudah mikirin makan apa, terus habis itu kerjanya baru jam 1-an. Exactly, ya. Oke, jadi pagi nggak akan yang Aku indeks enggak. glikemiknya Jadi kalau tinggi. personally gue akan hit dengan protein yang cukup tinggi. apa? Telur rebus, omelet. Jadi biasanya pagi hari gue bikin smoothies dari oats yang tadi kita bahas. Terus gue bisa ngambil 2 scoop dari whey protein. Yes. Karena kan protein kita kalau misalnya real food semua agak susah ya mas ya. Ya. Jadi gue biasanya ngambil dari 2 scoop whey protein. Terus seratnya biasanya gue ngambil dari buah-buahan yang sudah gue bekukan. I see. Either itu dari berry-berryan, gue campur dengan pisang dan lain sebagainya. Itu pagi gue. Oke. Baru siap. jam 10, jam 11 baru gue masuk ke telur rebus. Oh. Jadi gue biasanya satu telur rebus kan 7 graman ya. Sebenarnya kuningnya itu sepenting itu juga. Kolin itu sepenting itu juga buat fokus kita dan buat kognitif kita juga. Berapa kuning telur? Kalau gue personally, gue biasanya dari 4 telur itu 1 doang. 1 sampai doang 2 kuningnya. Yang lain putihnya. Itu udah kenyang banget tuh. Baru jam 12, jam 1-an, baru gue makan agak besar. Malam gue juga tetap makan. Buah tetap gue makan. Tapi malam pribadi, ini ada penelitiannya juga. Makan itu adalah batasannya adalah 3 jam sebelum kita tidur. Let's say katakan misalnya kerjaan gue mengharuskan gue tidurnya baru di atas jam 10-an, berarti gue tarik 3 jam sebelumnya. Kalau lu dekat dengan jam makan lu, berarti insulin lu gak akan bekerja dengan bagus. Insulin yang harusnya udah lu istirahatkan, tapi ternyata lu akan force dia untuk bekerja terus menerus. Jadi secara otomatis gue akan jeda 3 jam sebelumnya, terus habis itu baru istirahat. Makan siang, nasi lo seberapa banyak? Oke. Kalau makan siang, gue patokannya di kepalan palm gue, Tangan. tangan gue. Cukup segitu aja. Ini berarti apanya? Tapi nggak Protein, ke atas. proteinnya atau Gue palm ini karbonya? biasanya kan kalau misalnya dari isi piringku kan sepertiganya juga adalah Karbo. dari karbo, Ya. sepertiganya adalah dari Serat. serat, ya kan serat dan vitamin, terus sepertiganya baru protein, Ya, protein. buah-buah, makan makanan. Seperempat ya, Jadi dari ayam dan lain sebagainya. Nah, gue biasanya cukup katakanlah misalnya udah kenyang sih mas dengan 5-6 sendok makan itu udah kenyang banget. Oke. Kalau malam pakai nasi nggak? Wah, sejujurnya ya sekarang dengan aktivitas gue tetap makan. Lo tetap makan. Tetap makan. Dengan Tapi aktivitas tadi ya, berat tapi tetap tadi ya. Gue juga tetap mengusahakan nge-gym setiap hari ya. By recommendation sih sebenarnya sih kalau dari WHO itu kan 150 menit per minggu ya. Itu focusing only aerobik doang. Tapi dia juga very specifically ngomong bahwa minimal 2 kali per minggu untuk resistance training. Itu latihan beban. Tapi ternyata ada penelitian juga melanjutkan dari rekomendasi itu ternyata rekomendasi untuk angkat bebannya adalah 100 sampai 150 menit juga. Oh. Yes. Oke. Jadi susahnya buat kita pekerja yang 9 to 5 kayak begini, itu kadang-kadang ngehit gym itu susahnya adalah kita target kesempurnaan. Gue selalu ngomong ke pasien-pasien gue yang lagi struggling kayak begini, ya udah show up aja. Sempurnanya belakangan. Perkara lu misalnya datang cuman treadmill 30 menit, lu mau ngangkat cuman 3-4 variasi gerakan, go ahead, nggak masalah. Daripada nggak sama. Daripada nggak sama sekali, show up aja. Oke. Gitu sih, Mas. Dan sekarang rule of thumb-nya adalah bukan lari, kardio, atau angkat beban, tapi dan. Yes, Ya kan? betul. Kardio dan angkat beban. Betul. Oke. Kita kenal juga konsep namanya IPOC. Pernah dengar nggak? Apa itu? Excess post exercise oxygen consumption. Jadi setelah kita olahraga, tubuh kita itu tetap butuh konsumsi oksigen untuk membakar kalori tubuh kita. Aerobik itu IPOC-nya Kecil. 24 jaman lah after kita olahraganya. Oke. Tapi kalau misalnya resistance training, penelitian itu ada sampai 48 sampai 72 jam after. Terus ngebakar Membakar. lemak. So you can imagine kalau gua harus memilih, dua-duanya penting, tapi untuk orang-orang obesitas gua akan merekomendasikan yuk angkat beban terlebih dahulu. Oke. Fardian, thank you banget. Terima kasih banyak. Fardian Dika buat sharingnya, buat ilmunya. Teman-teman ingat ya, gorengan sama tepungnya harus kita batasi. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Dik. Thank you. Yeah.